Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat CKJ, jumpa lagi dengan kami di sini di channel Cerita Ki Jambrong. Terima kasih buat Anda yang sudah mendukung channel ini. Semoga diberi rezeki dan kesehatan. Video kali ini Ki Jambrong akan menceritakan tentang pengalamannya waktu muda part 2. Sedikit dari ulasan saya di sini, ceritanya ada perempuan yang melakukan bunuh diri. Nah, seperti apakah ceritanya dan lebih jelas? Untuk tonton video ini sampai habis. Semoga dalam cerita ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita semua. Jangan lupa like, comment, and subscribe-nya. Jangan lupa tekan tombol lonceng biar nggak ketinggalan tentang cerita-cerita terbaru dari Ki Jambrong. Sebelum lanjut ke ceritanya, Sobat CKJ jangan lupa follow IG kami. Bila sobat ada pertanyaan untuk Ki Jambrong bisa langsung ditanyakan di IG. Segitu aja dari kami, dan selanjutnya cerita Ki Jambrong. Ini dia ceritanya. Saya tuh main sama enak itu tuh, nggak berangkat kerja lagi, nggak, satu main seharian tuh sama main. Udah pas malamnya tuh, emang waktu tadi siang saya dengar di situ tuh ada, kalau seperti di sini gitu ya, seperti di Bandung atau di Kerawang atau di mana tuh Bandung tuh itu namanya seperti reog gitu ya, reog. Kesiang-siang juga masih kedengeran. Mas saya nanya sama anak itu, nong anak apa nonong kon jika kon anak ubruk ya parak apa ora parak jika nih kampungnya sebelah mana nih kana. Oh iya, arep mana jekang ora lah, wis awan panas ya wes. Udah ngobrol-ngobrol gitu sama anak itu, saya sekitar itu tuh satu kerja saya kan setengah hari nggak kerja. Udah ngobrol itu saya pulang tuh sama anak itu, udah pulang ke rumahnya, saya tuh langsung pulang ke kontrakan. Di situ tuh ada mandornya Mang Kawang, nanya sama saya tuh, kamu nggak kerja? Nggak Bang, setengah hari aja, soalnya ini saja mau tidur, mau ngantuk. Ya udah tidur ya, kamu jangan main. Iya Mang, saya tidur. Itu kata mandor tuh, itu udah kamu tidur aja, saya mau ke proyek lagi, kata Mang Kawang itu, kata mandor tuh. Udah itu tuh saya tidur sendiri di kontrakan tuh. Dia berangkat kerja. Udah lagi tidur begitu, terus saya tuh ngimpi. Di waktu tidur siang tuh ngimpi ketemu sama perempuan cantik. Waktu siang-siang ngimpi sama perempuan cantik, dia tuh ngajak nikah ya perempuan itu tuh. Si perempuan itu nanya sama saya tuh, Kak lagi apa Kak? Oh renong lagi dodok-dodokan baik. Kanen baje Kak, kita nikah baik Kak gelem ora karo nikah baik karo kita. Ora kita habis dua rabi aja, dua anak nih kan kampungnya. Ya ora apa-apa Kak, ya wong lanang aja biasa yang wayu. Ora. Jadi si perempuan itu kayaknya maksa ngajak nikah tuh, itu dalam impian. Itu maksa. Malah marah tuh, matanya merah. Tapi anehnya si perempuan itu waktu marah tuh kukunya keluar panjang, kukunya tuh keluar, gigi taringnya keluar, matanya. Itu si perempuan itu rubah wujud, tadinya cantik banget. Udah marah begitu, itu jadi yang marah itu berubah wujud jadi manusia ular. Ke atasnya perempuan, ke bawahnya ular, ke bawahnya tuh. Di situ satu kaget langsung bangun tuh udah sore ya, sekitar jam 3 lah, sekitar jam 3. Satu di situ kaget, duduk aja lagi mikirin mikirin mimpi siang.
seperti kejadian beneran itu tuh saya lagi duduk merenung begitu tuh saya tuh lapar, langsung ke warung makan, satu balik lagi ke kontrakan, mandi, udah mandi begitu, teman-teman saya pada datang di proyek tuh ya sekitar jam 5 tuh. Itu teman saya tuh ya orang Indramayu nanya, kamu nggak masuk lagi? Nggak, saya setengah hari aja, saya badannya nggak enak. Ya udah nggak apa-apa, tapi nggak kelanjutan sakitnya, enggak, cuma itu ya udah. Kamu udah makan? Udah. Ya. Itu teman-teman satu pada sibuk, pada mandi. Pendek cerita, sekitar jam 8 itu yang namanya suara reog tuh, suara reog itu udah kedengaran lagi. Kalau di sana tuh namanya tuh ubrug. Udah begitu satu ada teman saya ngajak, satu langsung berdua berangkatnya tuh, berangkat ngelewatin gunung itu, ngelewatin lagi jalan berdua, lagi jalan. Pas dibelokan di situ kan banyak semak-semak, ada jalan setapak di situ tuh. Pas ada perempuan cantik di situ tuh, ada perempuan cantik. Dia nanya, "Kak, arep mandi je, Kak?" "Oh, Reno apa deleng ubrug?" "Iya, Kak, karo kita je bareng bae, Kak. Arep deleng ubrug sih." "Ya bakal gelem sih, ya hayu bae." "Ya wis nongkon ning ngarep kita wong lanang anane buri bae." "Iya, Kak." Itu satu tadinya berdua aja, bertiga berjalan tuh, si perempuan itu ada di depan jalan itu yang namanya jalan lewat jalan aspal itu, kedengarannya dari kontrakan itu, kedengarannya tuh dekat. Pas diparanin itu lumayan jauh. Udah nyampe ke tempat situ, ke tempat ubrug itu, hiburan itu emang ada di situ ubrug. Satu ngelihat di situ, tapi yang namanya ubrug itu ya seperti seperti reog begitu, reog. Biasa jadi si reog itu lucu ya, biasa bisa ketawa, bisa apa, sama orang-orang pada ketawa gitu, saking lucunya itu reog. Udah sekitar jam berapa, jam 10, jam 11 tuh satu lapar tuh sama teman satu yang orang Indramayu. "Yuk kita cari tukang bakso yuk." Ayo. Terus si perempuan itu ditanya, "Nong arep bakso ora?" "Ya anak sih ya hayu baje, Kak, apa nang bakso?" "Iya, bakso." Bertiga nyari tukang bakso, udah tukang bakso makan. Pesen 3 tuh sama tukang bakso tuh. Tapi si tukang bakso itu aneh. Jadi sama si perempuan itu ngeliatin aja. Jadi saya memperhatiin sama si perempuan itu. Terus tukang bakso nanya, "Kak, orang baru tak wadon kuan?" "Emang kenapa?" "Orang baru tak masa." "Ya kalem baje, Kak. Kulagi weruh. Kuan ku dudu uang, dudu manusia. Kun bangsa siluman. Ya syukurlah bakal weruh sih." "Ya ora apa-apa lah, dia pengen mangan tuh, pengen ora apa-apa." "Kok sing bayar siapa, Cek?" Kata tukang bakso tuh. "Ya kita sing bayar. Ya tapi siap-siap baik ya, Kak, Cek. Bakal 10 porsi atau 15 porsi mangan wong kan. Ya beli apa-apa lah, bagian pira si porsinya. 250, ya wis beli apa-apa. Orang apa-apa." Udah bikin bakso begitu, bikin 3. Itu bener si perempuan tuh. Nambah habis 10 porsi ya orang itu tuh. Itu kelihatannya tuh si perempuan tuh habis 10 porsi itu, kelihatannya masih pengen kelihatannya. Terus kita nanya, "Nong wayah naya nong ya aja nambah mana, kita duit telake pici saya selake wis entek." "Iya, Kak, ora apa-apa, Kak, ku lagi weruh sih, Kakak duitnya wis langka." "Iya wis ya, jaluk membura bae ya wis, Kak, ora apa-apa." Itu si perempuan itu kayak kecewa, si perempuan itu saya bayar semuanya tuh. Yang si perempuan itu habis 2.500, jadi berarti yang bertiga itu saya tuh habis 3.500 yang bertiga itu. Udah begitu, udah beres itu satu
Udah makan bakso tuh langsung mau lihat lagi, mau lihat ubruk gitu. Udah begitu udah ubruk, udah lihat itu ada posisi yang bagus di situ. Kita bertiga tuh gabung sama orang-orang banyak di situ. Satu berdiri itu merasa jenuh, merasa capek gitu ya. Pas ngelihat ke belakang di situ kelihatan ada batu kuning. Ya sebesar helm lah kurang lebih sebesar. Satu duduk, saya geser ke belakang, pas duduk di belakang tuh. Itu yang namanya batu pas didudukin itu bisa gerak si batu tuh. Pas duduk begitu, si batu tuh bisa gerak, geser. Saya kaget pas dilihat, ya batu ya namanya tempat gelap itu nggak tahu ya. Itu batu tuh gusar geser. Makin lama makin jauh. Pas saya bangun, tapi si batu itu diem, nggak gerak. Pas didudukin lagi bergerak. Pas satu ambil korek api, pas dilihat tuh itu si yang tadi seperti batu itu tuh bukannya apa-apa, itu batu itu kura-kura yang ada di darat seperti kura-kura batok lah ya, bentuknya seperti helm begitu. Itu saya tuh sama teman saya itu ketawa enak banget, lucu gitu ya, bisa dudukin kura-kura dikiranya batu gitu ya. Udah begitu ya, udah sekitar jam 2 terus ngajak pulang, ya kita pulang udah malam, kita besok mau kerja lagi ya. Terus kita tuh tanya sampai si perempuan itu, nong balik ore nong, ore kaca kok baik apa balik baik los. Kita sih kok baik, dewek kan. Ya harus nong kita siapin balik apa kerja. Saya tuh ya pulang berdua tuh. Kalau yang perempuan tuh nggak mau pulang di situ. Ya kita tinggal sih bukannya tega gitu ya, dikarenakan tadinya juga ketemu di jalan, bukannya sengaja datang ke rumahnya atau gimana, enggak. Acu aja namanya kenal di jalan. Udah lagi pulang melewati Gunung Putri lagi, kan jalan yang tadi itu di situ. Nggak taunya perempuan itu udah ada di depan. Satu sama teman satu jalan aja pulang, pas di depan tuh kelihatan sama-sama ada orang yang lagi jalan sendiri. Satu sama teman satu lari mendeketin, nggak taunya perempuan yang tadi. Terus saya tanya, nong jalan orang balik ya nong, orang kah apa nong pegel ngantuk, ngapa orang bareng mau orang kah? Itu jalan, udah di ujung hutan antara perbatasan antara hutan sama kampung itu di situ. Itulah yang namanya orang itu berubah wujud, bersisik rambutnya tuh berubah, ada ular, jadi ular siluman begitu. Saya juga emang tahu waktu tadi begitu, udah tahu bahwa itu bukan manusia, itu siluman ular, udah tahu. Tapi apa gunanya sih mengganggu, gak masalah tuh. Pas jauh pulang dia langsung berubah wujud jadi ular. Satu sama teman satu, saya tenang gitu ya, tenang. Saya ngomong, nong maksudnya apa nong? Jadi keluarin bentuk asli, wujud asli itu maksudnya apa? Tadi juga saya tahu, kata saya tuh. Tahu sebenarnya kamu siapa, saya tahu. Tapi saya nggak mau usir, nggak mau jahil, nggak mau ganggu. Nggak mau. Saya tahu kalau manusia biasa nggak mungkin sampai 10 porsi itu nggak mungkin makan bakso. Saya tahu. Boro-boro kamu yang tukang baksonya aja saya tahu itu bukan manusia, itu bangsa macan. Tapi ya saya sama teman saya tuh yang niatnya tuh mau jajan, mau bangsa setan, mau bangsa siluman, mau bangsa apa, nggak masalah, saya bodo amat. Itu yang dimakan sama saya, mau tai kuda, kayak mau tai apa nggak mau tahu. Itu urusannya itu kelihatannya bakso gitu aja, nggak mau usil. Tapi kok tiba-tiba kamu begitu. Jadi si perempuan itu menjawab, ore jeka, kula apan mae weru, apan mae kenang-kenangan gelem ora. Maksudnya apa nong? Ya kapan dipai kenang-kenangan gelem ora, bakal gelem kok kula dipai.
Apa tuh? Ya pokoknya gelem ora. Ya bakal ora bahaya sih ya, kira-kira bisa didos ya ora apa-apa dong, tak terima. Oh bukan ya. Itu si makhluk itu tuh mau ngasih itu nggak ngasih apa-apa. Dia tuh langsung jalan ke arah yang tadi di belakang itu. Jalan ke belakang, saya langsung pulang sama teman satu. Itu yang namanya teman saya itu datang ke kontrakan tuh itu langsung sakit. Jadi mentalnya tuh kurang. Padahal itu orang itu ya lumayan lah, umurnya lebih tua dari dia daripada saya. Saya tuh umurnya dulu tuh masih muda juga sih, masih muda. Di situ. Jadi semenjak habis saya nonton Ubruk tuh, jadi saya tuh di situ habis ketemu sama makhluk itu tuh saya tuh malas, jadi kerjanya tuh malas. Jadi jarang kerja, paling kerja tuh seminggu paling 2 kali, 3 kali. Jadi saya tuh senang sama main sama anak Sinde itu main. Jadi selalu kerjaannya tuh main. Pas di situ ketemu sama cewek, kenalan sama perempuan orang situ, kenalan perempuan. Nah, lama-lama itu satu di situ pacaran sama orang itu tuh, orang Cikoneng tuh, orang Cilegon tuh pacaran. Tapi itu selama pacaran tuh aneh juga. Jadi namanya si perempuan itu tuh dikasih jajan nggak mau, dikasih apa nggak mau itu. Jadi selalu kalau dikasih tuh selalu ditolak. Jadi kita tuh sebagai laki-laki tuh jadi minder, bukannya semangat, minder gak mau. Udah pacaran 2 bulan tuh satu putus sama si perempuan itu tuh. Putus. Udah putus begitu. Mungkin si perempuan itu karena cintanya sama saya, mungkin demennya sama saya, diputus. Jadi dia langsung sakit, si perempuan itu tuh sakit udah. Yang pertama sih yang biasa meriang, lemas dingin, itu dibawa ke rumah sakit, ya sembuhnya sehari 2 hari, sakit lagi. Nggak taunya si perempuan itu sakit hati karena putus cinta. Ya kalau saya sih gimana ya, saya terus terang aja, saya nggak mau lanjut, masalahnya saya udah punya keluarga. Saya terus terang, saya udah punya anak, keluarga, tapi dianya senang sama saya tuh. Terus si ibunya si perempuan itu nanya, "Nong, kamu kok sampai putus-putus begitu sama anak saya, gimana maksudnya kamu nggak mau nikah?" "Bukannya nggak mau nikah, Dek. Saya dari dulu juga kan Dek udah tahu, saya tuh udah punya keluarga, saya udah punya anak. Bapak anak Deknya aja yang ngejar-ngejar. Sebenarnya saya tuh nggak mau sampai selingkuh atau sampai gimana, nggak mau." Tuh si anak itu tuh saking gimana ya, mungkin karena saya tuh nggak mau lanjut pacaran, si anak itu tuh akhirnya kenapa bunuh diri. Si perempuan itu bunuh diri karena cinta itu. Itu bunuh dirinya tuh menggantung diri di pohon jambu di belakang rumahnya. Tuh itu satu kerja waktu itu tuh kerja, terus ada kabar si itu meninggal, bunuh diri di pohon jambu. Di situ bisa pulang kerja terus satu emang disalahin sama tetangga sama apa ya. Assalamualaikum Ki, ini Waalaikumsalam, gimana? ada yang bertanya. Ya boleh. Maulana Ibrahim 8044. Ya. Assalamualaikum Ki, saya mau bertanya. Aki kan udah pengalaman dalam bidang pengobatan, pesugihan. Ya. Pertanyaan saya, apa sih yang paling berkesan sama pengalaman Aki? Yang berkesan selama petualangan nyariat itu satu banyak silaturahim, banyak saudara, bisa jalan-jalan ke sini kadang ada panggilan, alhamdulillah itu jadi kita tuh nambah saudara, entah dari
dari Jakarta, dari Semarang, dari Surabaya, dari Banten, dari mananya. Jadi tahu itu nambah saudara. Alhamdulillah. Gimana? Udah? Ya udah kejawab ya Maulana Ibrahim. Silakan Ki, lanjutkan lagi. Udah itu satu. Jadi sama si benak perempuan itu bunuh diri, gantung dirinya tuh di pohon jambu. Satu loh. Waktu saya itu tuh saya pulang dari, udah begitu satu dipanggil sama keluarganya, kamu kok sampai teganya, kok sampai mutusin pacaran gimana? Kan kamu, saya tanya, saya tuh ditanya gitu. Terus saya jawab, saya tuh kan udah tahu, Ndek, Aka, semua kan udah tahu, saya tuh udah punya keluarga. Emang dulu juga saya nggak mau, saya terus terang sama almarhum tuh, udah terus terang saya nggak punya istri, saya nggak mau pacaran, saya kesini tuh pengen kerja, tapi kan dia maksa. Tapi saya nggak pernah macam-macam, boro-boro sampai macam-macam, nggak pernah. Udah gitu, udah diberesin, udah si mayat itu tuh udah diberes, udah dikapanin, udah ini langsung diantarin ke TPU, udah beres di TPU, udah pulang. Itu saya tuh ya ikut berduka cita di situ, saya nggak langsung pulang, satu di situ duduk sama keluarganya berdoa sama atas nama almarhum itu di situ. Itu waktu meninggalnya tuh hari Jumat meninggalnya tuh. Di situ saya tuh ya berdoa, soal orang-orang udah pada berdoa, saya kumpul di situ berdoa. Udah lama ya udah satu sama keluarganya tuh udah pulang. Kalau di daerah kampung di situ, saya dengar kalau meninggalnya Jumat itu harus ditungguin katanya tuh. Terus dia keluarnya tuh ngomong, Nong, kita temenan aja kok, Nong. Kuduna kita harus ditungguin nih, bakat masalahnya bakat anak sing anak julu jukut kira anak sing nyolong tali kapane. Ya hayu, saya tuh sama keluarga tuh lari ke makam itu, saya nungguin di situ, satu berdoa berwirid begitu. Ya sekitar jam 11 itu dari kuburan almarhum perempuan itu keluar asap. Udah asap hilang tuh keluar berbentuk putih, rambutnya tuh acak-acakan rambutnya. Itu jadi langsung berdiri di bekas tadi ada asap tuh, bekas dia seperti kira-kira di tempat pusarnya itu berdiri. Dia tuh nangis, Kak, tega Kak karo kita Kak, kita ku Kak demen cinta, kenapa Kak kau tega sampai diputus-putus? Ya kita kan harus dua rabi, dua anak, kita kan terus terang wis jujur wis apa, kita mau demenan maning, karena deweknya kan maksa-maksa. Tapi kok sampai tega kamu sampai begitu-begitu. Oh rejeka kita teh sakit hati Kak. Langkah mana kita durung pernah sampai demen ke wong lanang, cuma sampean sing kita cintai, makanya kita daripada beli nikah karo dewek kau, kita mendingan mati baik Kak. Ya harus salah nong, kayak kon gak salah. Kudunya banyak baca istighfar atau perimen kan pinter ngaji, sholat apa, kok sampai mengkon sih maksudnya apa? Orang jika kita sih orang pokoknya kita penasaran sampai mendibai kita perlu karo dika ya aja mengkon cedok aja. Orang jika orang kita sih ya terserah itu ya aja. Jadi satu sama yang bayangan putih di atas kuburan itu ngobrol dia jadi selalu dia benar-benar cinta sama saya. Lihat saja nggak mau waktu hidupnya juga dia tuh sangat cantik di situ, itu bintang kampung di situ tuh. Dia belum pernah pacaran atau apa, jadi pas saya tuh mungkin kalau saya waktu mudanya gimana ganteng atau gimana ya kurang tahu.
Emang saya di situ tuh waktu di kampung Cikoneng itu banyak perempuan yang senang sama saya tuh banyak. Padahal tahu satu udah punya istri, malah pernah istri saya juga datang pernah. Tapi semua yang perempuan yang masih gadis atau janda itu semua pada senang, tapi saya nggak mau. Udah sekitar jam berapa ya, sekitar jam 3 itu tuh makhluk halus tuh masuk lagi ke dalam. Masuk itu tuh saya tuh nungguin kuburan sama keluarganya tuh di situ sampai 7 hari situ tuh. Itu tiap hari itu yang namanya keluar asap, keluar makhluk putih ya langsung melayang kemana, keliling muter-muter langsung masuk lagi mas. Itu selama 7 hari. Udah 7 hari di situ baru gak ada. Pas ke hari ke-7 ya emang banyak ada yang datang. 3 orang ada datang 3 orang. Itu berpakaiannya tuh seperti pakaian jawara gitu ya, pakaian jawara. Pas itu tuh mendekati kuburan almarhum itu si perempuan itu. Pas udah datang lagi ngorehin kuburan gitu, terus saya langsung sama keluarganya satu, apa jika merono itu orang bukannya malah kapur, berarti itu orang mau ngambil tali kapannya. Itu yang namanya si perempuan itu. Jadi seolah-olah hidupnya itu tuh matinya tuh penasaran, gentayangan kalau malam tuh, gentayangan, ketawa cerkikikan, jadi ya kita sebut aja itu jadi kunti. Itu di depan rumahnya tuh kalau malam tuh duduk berdiri, itu tiap malam tuh begitu. Jadi malah tetangganya di situ tuh pada takut, gak pernah keluyuran. Itu tuh dari kontrakan saya itu ya kurang lebih kayak sekitar 50 meter lah, dekat juga di situ tuh. Itu tiap hari di situ. Jadi di depan rumahnya selalu duduk merenung sendirian tuh. Warna putih, rambutnya acak-acakan. Ya bilang aja kunti, itu jadi kunti. Udah lo begitu terus si keluarganya tuh, terus saya datang. Pagi-paginya ngasih tahu sama keluarganya. Dek, maaf dek, anak apa jenong? Orang dek kita harus ngomong primen. Ya udah apa sok ngomong nong. Iya dek, kita pun ngomong ya. Anaknya sampean ku bakal bengi ku anak duduk bedengar PU mah primen ceritane. Ya orang jenong. Ya wajar wae masalahnya ku. Ya gara-gara dewe mau kawan. Iya sih kita jemde jalur pengampura ya masalah kita mau jadi ngawayu boro-boro ngawayu anak siji bae rabi siji bae ora keurus ya ora apa-apa jenang mungkin wis nasibe wis perjalanan uripe maya kayak mengkano aja ya maksudnya primen jenang ora gende kan pengalamannya kita bahkan ning kampung bahkan ana wong meninggal kayak kunku di Sempurnana di kuburanane ceritanya primen carane dia orang weruh yang gue lihat tiba orang ngerti nih itu sih dia itu nyari orang ngerti ya seperti orang ngerti di situ tuh dia manggil orang ngerti terus disempurnain datang ke kuburannya itu jadi nggak ada bekasnya kata jadi sempurna ditetepin di itu nggak ada bekasnya tetap dia selalu keluar. Malah lebih fatal kadang-kadang nangis di belakang, kadang-kadang di rumah, kelayang. Pas si indenya tuh ngedengar lagi nangis si anaknya tuh nangis, terus datang lagi ke saya. Nong, kita harus takut, primen ceritanya ke, kok anaknya inde kok jadi kayak kuan primen ceritanya. Ya orang dek, orang weruh, ya mungkin bae bakal ira weruh ira kan wong Cirebon, bokat anak pengalaman, bokat anak primen. Coba sempurna anak kenda supaya orang jadi keluyuran ya insya Allah dek kikula jaluk kian bae jaluk biji-bijian lah jaluk biji-bijian terus primen ya wis jaluk biji-bijian terus si Indah itu saya tuh minta biji-bijian tapi saya sama si Indah itu minta biji-bijian itu saya minta disuruh disangrai
disangrai sampai tutung seperti kopi itu, sampai hitam. Udah hitam begitu, udah tutung, udah disangrai itu, saya dipanggil lagi. Kino bisa aja, biji jagung, ya wis gimana udah kita merana wayun kuburan. Saya tuh sama keluarnya tuh berangkat ke kuburan. Terus sih saya si biji jagung itu, saya doa munajat sama Allah, ini anak ini supaya nggak keluyuran lagi, supaya tetap imannya, supaya segala nggak sampai keluar, tetap di tempatnya. Itu saya berdoa, udah gitu saya tutup lagi, berdoa di situ sama keluarganya. Udah tuh pulang, pas malamnya tuh alhamdulillah nggak ada. Semalam nggak ada, 2 malam nggak ada, seminggu, dua minggu sampai sebulan udah nggak ada. Alhamdulillah. Itu berarti orang perempuan itu udah tetap di alam, di tempatnya udah disempurnain. Itulah kisah kehidupan saya waktu di Cikoneng, Cilegon. Di sini cerita sampai di sini aja dah. Insya Allah lain tempat, lain waktu saya akan bercerita di tempat lain dengan judul lain. Insya Allah yang bagus, yang menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya para sobat CKJ semua, itulah tadi cerita pengalaman Ki Jamrong waktu muda part 2. Cerita ini selesai sampai di sini. Tapi bila ada yang ingin dilanjut, bisa langsung ajukan di IG atau di kolom komentar ya. Dukung terus kami supaya Ki Jamrong bisa terus bercerita tentang kisah-kisah horor lainnya. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe-nya. Tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan di cerita-cerita terbaru dari Ki Jamrong. Ya sahabat, follow juga IG kami di sini. Bila kalian mempunyai pertanyaan kepada Ki Jamrong, bisa langsung ditanyakan di IG kami. Nanti kita jawab di video-video berikutnya. Sekian dari kami, channel Cerita Ki Jamrong. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.